Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Didukung oleh Kerap menjadi sensasi, politikus yang satu ini memang kontroversial. Celotehannya belak-belakan dan sering membuat panas kuping orang. Meski dulu mencela, namun ia justru memilih berseberangan dengan sikap partainya, Partai Demokrat, dan memberikan dukungannya kepada Jokowi. Telah hadir di studio Mata Najwa malam ini, Ruhut Sitompul. Selamat malam, Bang Ruhut. Malam, Najwa. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih. Bang Ruhut, kita bicara soal orang-orang yang melawan arus. Kalau diperhatikan dari perjalanan karir politik Anda, kerap kali Anda berani untuk berseberangan dengan sikap partai. Itu untuk mencari perhatian supaya beda Ruhut Sitompul atau apa niatannya? Oh, sebenarnya mohon maaf tidak. Saya orang yang sangat loyal dengan partai. Tetapi di dalam kehidupan saya selalu berjalan di jalan Tuhan. Dan saya punya kata hati. Kata hati itulah yang membuat kadang-kadang saya berseberangan dengan kawan-kawan di partai. Baik itu waktu saya di Partai Golkar dan sekarang saya di Partai Demokrat. Ketika mengambil sikap yang berbeda dengan partai, paling tidak dengan kekuasaan di partai, ketika misalnya Anda berbeda dengan Anas Urbaningrum, kemudian juga Anda sempat akhirnya dipecat dari kepengurusan, jadi ada beberapa manuver yang Anda lakukan yang memang membuat panas kuping petinggi Partai Demokrat. Itu selalu Anda sadari manuver-manuver itu? Oh, saya sadari itu. Itulah hidup ini kan resiko. Kita harus berani mengambil resiko. Tetapi kan saya selalu bawa dalam doa. Tuhan jangan permalukan saya. Tidak salah kan? Kalau 2 tahun yang lalu mengenai Anas, omongan saya legowo mundur sementara. Dan jemput bola partai. Semua tidak berseberangan dengan saya. Mungkin kami tetap partai nomor 1. Paling miss partai nomor 2. Tapi udah kepalang hancur. Dan setelah apa yang saya katakan benar, saya langsung diangkat Pak SBY menjadi juru bicara Partai Demokrat. Anda sekarang resmi posisinya itu? Saya juru bicara Partai Demokrat. Ada SK-nya, Bang? Ada SK-nya. Ditandatangani oleh Pak SBY? Ditandatangani Ketua Harian dan Mas Ibas, Sekjen. Tapi ketika misalnya Syarif Hasan dan Ibas mengarahkan kader Demokrat untuk memilih pasangan nomor 1, itu juga tentunya atas sepengetahuan Susilo Bambang Yudhoyono? Oh, yang ngomong Pak Syarif Hasan, Ketua Pelaksana Harian kan? Dan Sekjen? Dan Sekjen. Tapi undang-undang partai politik, kebijaksanaan partai yang didengar hanya satu, Ketua Umum. Pak SBY belum ngomong kok, Pak SBY netral kok. Jadi saya hormati itu. Dan Anda tidak merasa titah Ketua Harian dan titah Sekjen itu merupakan sambungan perpanjangan dari titah Ketua Umum? Jadi ini mengenai Sekjen. Saya, itu yang saya katakan kalau Mas Ibas ini buah apel jatuhnya nggak jauh dari batangnya. Orang tidak ada yang tahu kan. Waktu rame oleh ketua fraksi, oleh Mak Sukopo, macam-macam saya dihujat habis. Utusan Mas Ibas datang. Bang, salam dari Mas Ibas, keputusan abang sangat dihormati Sekjen. Lakukan, dan bang, nggak usah tanggapi mereka. Karena itu aku diam aja. Jadi Mas Ibas setuju. Nggak ada masalah, no problem. Jadi buat Ruhut, membangkang itu tidak sepenuhnya membangkang karena yang penting masih tetap direstui oleh SBY atau oleh anaknya? Iya, selama kita on the track. On the track. Dan nyatanya. Jadi bukan melawan arus sesungguhnya ya? Karena tetap ada jaring-jaring pengaman yang bisa menyelamatkan kalau ada apa-apa. Ya itulah kelebihan kalau kita orang hukum. Kita tahu kita berseberangan, tapi jangan sekali-sekali melanggar rambu hukum. Tegas saya katakan, ya. Mungkin pengalaman sahabat-sahabat saya kan pernah di Golkar. Di Golkar beda. Partai memang sudah mengatakan demikian. Begitu juga partai lain. Kalau kami netral. Tapi jangan golput. Apa yang aku langgar? Kita ada kumpulan pernyataan Ruhut Sitompul yang sempat membuat panas kuping banyak orang. Dan kemudian perubahannya setelah itu. Kita lihat sama-sama.
Bang Ruhut, politisi berubah sikap itu biasa, sudah banyak sekali. Tapi kalau Anda tuh drastis sekali ya, dari mulai menghina sampai bertaruh tidak mungkin Jokowi menjadi capres, sampai angkat tangan salam 2 jari dan mendukung Jokowi. Terlalu ekstrim Ruhut Sitompul itu. Oh, memang saya orang ekstrim, semua orang tahu. Kenapa bisa sedemikian drastis berubahnya? Dari menghina hingga kemudian mencintai? Ya, karena tema. Apa temanya? Indonesia hebat. Kurang hebat 10 tahun SBY memimpin. SBY 10 tahun. Yang satu Indonesia bangkit. Saya ketemu dengan Ngabalin, saya ketemu dengan Fadli John. Semua pidatonya mau membangkitkan. Emangnya SBY nggak pernah ngurus Papua? SBY nggak pernah mengurus ekonomi. Jadi Anda sebetulnya cinta SBY apa cinta Jokowi? Iya, saya jujur. Saya cinta dengan Bung Karno. Saya cinta dengan Pak Harto. Saya Hmm. cinta siapapun pemimpin kalau dia legal sebagai pemimpin. Saya cinta. Jadi Anda tidak pernah ada perasaan bersalah atau malu hati setelah menghina dan sekarang kemudian mendukung? Tidak pernah ada rasa itu? Natswa, kalau kita menyatakan kebenaran kok mesti malu? Jokowi juga hati kecilnya, betul juga apa yang dikatakan Ruhut. Buktinya dia menerima saya sebagai tim. Salah satu yang Anda katakan tidak punya kemampuan bahkan untuk hanya cukup untuk menjadi tukang mebel. Jokowi, Yang Anda katakan itu. kalau hanya dia nggak punya kemampuan, tapi Jokowi bersama timnya. Ingat loh, bersama timnya. Jadi karena timnya inilah, saya lihat relawan. Waduh, para LSM yang mantap punya. Ya, begitu juga orang-orang bersih, orang-orang yang tidak ada kaitan dengan korupsi. Itu kan tim dan lain sebagainya. Tinggal kita jaga dia, itu aja. Dan untuk menjaga, serahkan sama Poltak. Aku akan pasang badan untuk itu. Akan pasang badan? Iya. Hebat sekali Anda langsung pasang badan, berubah. Sama siapapun, saya pasang badan di era Pak Harto. Sampai beliau meninggal, saya pasang badan. Sayang aja waktu Bung Karno, saya masih kecil. Tapi nyatanya, saya jadi lawyer Ratna Sari Dewi. Terima kasih Tuhan. Begitu juga Pak Habibie, saya pasang badan bela Jaksa Agungnya, Pak Andi Galip. Ya, begitu juga Gus Dur, nggak usah pasang badan, dia sahabat saya, sama-sama juru bicara negara, satu kepres di era Pak Harto. Ibu Megawati, saya sahabat Taufik Kemas almarhum. Jadi saya siapapun pemimpin legal, percayalah Natswa, aku akan pasang badan demi merah putih. Anda akan selalu pasang badan pada orang yang punya kekuasaan? Tidak. Aku pasang badan, dia udah punya kekuasaan. Dia belum presiden, Natswa. Ingat itu, Natswa. Dia belum presiden. Bahkan pollingnya tinggal 0,6%. Tapi Anda sudah bisa mencium bahwa ada kemungkinan dia akan berkuasa dan cepat-cepatlah Ruhut Oh Sitompul tidak, mendekat. itu karena kekuasaan Tuhan. Itu kata hati aku. Disitulah aku kerja. Natswa, 2 minggu lebih saya bisa dapat 12 provinsi. Anda keliling? Saya keliling. Oke. Dan saya terima kasih Tuhan di tempat-tempat yang saya keliling. Sumut itu gubernurnya PKS. Di mananya gubernur PKS menang loh PKS. Sumut kami yang menang. Kita dengarkan beberapa komentar teman-teman Anda di Partai Demokrat soal Ruhut Sitompul. Boleh silakan. Pak Ruhut punya harapan untuk Demokrat masuk. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, Pak Ruhut, sikap Bapak itu kita hargai sebagai sikap politik Bapak, Pak Ruhut sendiri, tetapi bukan mewakili sikap resmi partai. Kalau Rapimnas yang lalu itu tidak ada satu suara pun yang mengatakan untuk berpihak ataupun memilih Pak Jokowi, ya. Dan kalau kemudian setelah itu perkembangannya ada beberapa rekan, ya, yang memilih ke sana, saya udah nggak tahu lagi perkembangannya. Apa yang salah dari pernyataan para pengurus Partai Demokrat yang lagi-lagi hanya menegaskan sikap partainya yang memang kenyataannya berbeda dengan sikap Anda? Saya udah bilang tegas, sikap partai itu saya hanya nunggu apa yang dikatakan Pak SBY sebagai ketua umum. Saya orang yang ngerti hukum. Yang lain nggak ada dikritisi. Kok giliran Ruhut semua kebakaran jenggot. Untung tak berjenggot, akhirnya tidak terbakar. Tidak pernah ada rapat, itu jelas sekali. Memang tidak pernah ada rapat, jadi saya tidak pernah ikut rapat. Sejak partai ini berdiri, saya kira rapat itu bisa dihitung dengan jari.